Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Suatu kasih kemurahan Tuhan kita boleh berada di tempat ini. Karena kita tahu Tuhan ada. Tuhan melihat. Dan Tuhan akan menjamah setiap kita. Tuhan akan melawat kita. Dan Tuhan akan memberkati kita. Dia yang tidak pernah melupakan kita. Dia yang menuntun setiap langkah kita. Dia yang memberkati kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik, Allah Roh Kudus yang menyertai setiap kami. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu, kami rindu lawatan-Mu, kami rindu berkat-berkat yang boleh kami terima, kesehatan, kekuatan, penyertaan, perlindungan yang daripada Tuhan. Dan kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Engkau, Tuhan, yang mengganggu fokus dan pikiran kami satukan hati kami, ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Satu nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang memerdekakan, nama yang membebaskan, nama yang menyembuhkan, nama yang memberkati. Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus. Teman-teman kami dalam perjalanan, Tuhan hantar tiba ke tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama bersatu hati menaikkan pujian penyembahan yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan waktu yang singkat, beberapa menit ke depan, tapi kami rindu memberikan yang terbaik dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada tengah-tengah kami, Engkau bertahan atas pujian penyembahan kami, Engkau bersuka atas pujian kami. Penuhi kami Roh Kudus. Jamah-jamah hati kami Tuhan. Lawat jiwa kami Yesus. Kami siap menyembah Engkau. Engkau yang menuntun kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau yang tidak pernah melupakan kami. Haleluya. Ku tak pernah sendiri.
Tuhan kami. Ku tak akan pernah menyerah. Benar kami Tuhan. Ini akan kami lakukan Tuhan Yesus. Inilah iman kami. Segala bagi kami Tuhan. Haleluya.
Bagi namamu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang baik, Allah yang menolong di dalam hidup kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang memberkati kita, dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dari hari ke hari, tak pernah terbatas berlaku. Hidup
kita siapkan hati kita dan kita katakan, Tuhan Yesus berbicaralah. Kami siap mendengar, kami siap menjadi pelaku firman. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwa. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Ku akan tetap tinggi di tengah hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau Tuhan kita, Kau yang ku sembah, Yesusku. Tuhan sangatku percayaku, ku akan tetap tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan pertolonganku di tempat yang maha tinggi, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau Tuhan kita, Kau yang ku sembah, Yesusku. Katakan dengan penuh iman kepada Tuhan, dengan sayangku ku akan tetap tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi, ku akan pertolonganku, aku berserah. Kau Tuhan kita, Kau yang ku sembah. Kau Tuhan kita, Kau yang ku sembah. Kau yang ku bersyukur kalau kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Engkau sungguhlah yang baik. Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami sembah Bapa.
penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sungguh amat baik. Engkau melindungi, Engkau mengasihi kami, Engkau angkat kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau berkati kami, Engkau berikan kekuatan yang luar biasa untuk setiap kami, sehingga kami boleh tetap beriman, percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau sungguh baik Tuhan. Di tengah permasalahan tantangan hidup kami, Engkau ada bersama kami. Engkau pegang tangan kanan kami, tanda Engkau memberikan kekuatan, perlindungan, penyertaan bagi setiap kami, sehingga kami tidak perlu khawatir di dalam hidup ini, karena kami memiliki Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan tubuh kami yang kuat, sehat. Kami boleh beribadah bersama, kami boleh memuji, menyembah Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami. Kami boleh luangkan waktu, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kesempatan yang baik yang Tuhan sudah berikan, anugerahkan bagi setiap kami. Biarlah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan bersama boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya hadirat Tuhan ada bersama dengan kami saat ini. Bahkan kekudusan Tuhan ada di tempat ini, ada untuk setiap kami. Pengampunan dosa ada pada setiap kami, karena Engkau disalib untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapan Tuhan yang kuat, urapan Tuhan yang penuh ada bersama dengan kami. Hikmat Tuhan, pengertian yang dari surga ada bersama dengan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang jadi pesan Tuhan. Kami semakin peka dengan suara-Mu Tuhan, dan kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar, akan kami pelajari bersama, sehingga kami akan pulang terima berkat rohani dari Engkau. Boleh lebih mengerti lagi, boleh lebih tajam lagi pendengaran kami, boleh peka lagi kami akan pendengaran kami untuk Engkau. Terima kasih Tuhan atas hamba-Mu yang terbatas Tuhan. Kau urapi, Tuhan kuasai, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang dari Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang hadir. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Tetap semangat Bapak Ibu. Amin. Kita terus beribadah, kita memuji, bersorak bagi Tuhan. Ya, Tuhan yang apa? Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa, ya, Tuhan yang sungguh segala-galanya bagi setiap kita bersama. Amin. Kalau kita diangkat sebagai anak, itu merupakan satu penghargaan. Ya, kita boleh mewarisi setiap kekuatan Tuhan, setiap berkat Tuhan, perlindungan Tuhan itu diberikan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Amin. Jangan pernah goyah, jangan pernah ragu dengan kekuatan dari Tuhan. Saya merasakan, saya yakin Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama. Di tengah-tengah apapun masalah yang Bapak Ibu mungkin saat ini hadapi, saya yakin kita akan merasakan, ya, kita akan terus merasakan kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan, apapun pembelaan Tuhan itu ada bersama dengan kita yang mengasihinya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang doa Bapa kami. Kurang lebih mungkin 13-14 tahun yang lalu saya belajar, saya mendalami tentang doa Bapa kami ini Bapak Ibu di Matius pasal yang ke-6 ini. Saya belajar cukup lama, kurang lebih selama 6 bulan khusus untuk topik tentang doa Bapa kami ini. Nah, yuk kita baca dulu ya. Mulai Matius pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-9 sampai ke-13. Oke ya, Bapak Ibu bisa baca atau baca lewat depan sini. Kita baca bersama-sama saja ya, secara perlahan. 1, 2, 3.
Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Frase saya katakan berdoalah demikian di ayat yang ke-9, kalau Bapak Ibu lihat, ini menunjukkan bahwa doa Bapa kami ini bisa dijadikan contoh, saya katakan, dijadikan pola di dalam cara kita berdoa sehari-hari. Ya, contoh pola, Bapak Ibu mau berdoa letterlek seperti ini silakan, tetapi juga bisa mungkin doa dengan mungkin kata-kata, tata bahasa kita, silakan juga. Tetapi paling tidak, karena Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dikatakan berdoalah demikian, kita mau lihat ini ada unsur apa saja di dalam doa Bapa kami. Jadi nanti kalau kita mau berdoa Bapak Ibu, alangkah baiknya saya katakan kita mengikuti tata cara atau pola doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Silakan kalau mau sama, ataupun mungkin dengan memakai tata bahasa kita sendiri sehari-hari, tidak masalah. Toh Tuhan itu tahu isi hati kita, amin. Sebelum kita mengucapkan doa, permintaan, permohonan, toh juga Tuhan tahu. Tetapi alangkah baiknya kita mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan suruh, gitu ya. Berdoalah demikian, atau bahasa Inggrisnya disebut pray. Nah, Bapak Ibu tinggal ingat saja tentang 4 kata di dalam doa di dalam bahasa Inggrisnya pray ini ya. Yang pray pertama, yang P pertama saya katakan praise, itu artinya pujian. Jadi harus ada unsur pujiannya. Jadi kalau kita setiap kali kita berdoa, alangkah baiknya kita juga memuji Tuhan. Memuji Tuhan ini bisa di dalam bentuk nyanyian, bisa, ataupun dengan kata-kata. Oh Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Bapakku yang sempurna, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau sanggup menyembuhkan. Ini unsur pujian, praise. Nah, yang kedua, R yang kedua repent. Repent itu tentang pertobatan. Di dalam doa Bapa kami ini ada unsur untuk mengakui setiap dosa pelanggaran kita. Kita tidak lepas setiap hari dengan yang namanya pelanggaran atau dosa. Oleh sebab itu kita harus ingat, kita flashback, oh iya Tuhan, aku sudah mengecewakan orang. Oh iya Tuhan, aku sudah berbohong. Oh iya Tuhan, aku sudah dengan kata-kataku aku menyakiti orang lain. Oh iya Tuhan, mungkin aku sudah menjatuhkan imannya orang dengan kelakuanku. Aku sudah sombong Tuhan. Nah, ini ada unsur pertobatan yang harus kita akui di dalam setiap doa kita. Yang ketiga, aks. Maksudnya baru kita melangkah masuk di dalam permohonan kebutuhan kita. Oh Tuhan, aku mau, Tuhan tolong aku. Aku mau Tuhan, sembuhkan aku. Nah, ini mulai permohonan. Biasanya kadang-kadang yang nomor 1 sama nomor 2, P sama R-nya terkadang kita lupakan. Langsung kita berdoa memohon sama Tuhan. Ya tidak salah juga, tapi alangkah baiknya akan lebih sempurna kalau kita mengikuti tata pola, tata cara yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam doa Bapa kami. Yang ketiga, yield. Yield ini penyerahan. Yield ini biasa satu kata bahasa Inggris yang sering dipakai di dalam dunia saham. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dikatakan ini tentang penyerahan. Ya, kita ini berserah sama Tuhan. Setelah kita mohon Tuhan, tolonglah sembuhkan aku. Tapi kita juga berserah. Tapi terserah Tuhan apa yang terbaik bagi Tuhan untuk aku. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kita. Amin.
Ya kadang kita mohon Tuhan, tolong Tuhan tanggal 30 aku bayar cicilan. Kalau bisa Tuhan, ya tolong Tuhan tanggal 29 aku sudah punya uangnya. Begitu. Tanggal 28 kita ini seperti menyuruh Tuhan, begitu ya, dengan tata cara pola pikiran kita. Tidak salah Bapak Ibu, itu ada masih dalam poin yang nomor 3, aks di dalam permohonan. Tapi setelah itu kita harus tutup dengan penyerahan. Maksudnya biarlah kehendak Tuhan yang terbaik itu terjadi di dalam hidupku. Amin. Kalau bisa waktunya Tuhan, sakitku ini sudah tidak tertahan, mungkin sakit kakiku, sakit punggungku, aku sakit kepala, kalau bisa saat ini juga sembuh Tuhan. Boleh saja kita memohon seperti itu, tetapi kita harus menutupnya dengan satu kata, yaitu berserah. Tapi terserah Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik. Waktu yang terbaik Tuhan tahu untuk diriku. Jadi harus ada 4 unsur ini Bapak Ibu di dalam setiap doa kita. Ini yang saya simpulkan di dalam doa Bapa Kami. Semuanya ada, nanti saya akan buktikan Bapak Ibu. Ayo kita belajar ya. Yang pertama praise, pujian. Ayat 9 tadi Tuhan Yesus menyebut ada kata Bapa. Saya katakan kalau kita berdoa, kita mengucapkan Tuhan, Tuhanku, Bapakku, Allahku, semuanya itu adalah unsur pujian. Kalau kita tadi saya singgung di dalam doa saya, tadi saya katakan kalau kita ini menganggap diri kita anak, yang bisa kita katakan adalah, oh aku ini sungguh dihargai sama Tuhan. Ya bukan, kurang tepat kalau saya katakan aku ini dipuji sama Tuhan sehingga aku dianggap sebagai anak. Itu merupakan penghargaan Bapak Ibu, pemberian Tuhan yang luar biasa kalau kita ini dianggap sebagai anak. Tetapi kalau kita menganggap Allah kita sebagai Bapa, ya ini suatu pujian. Allah yang dahsyat, Bapa yang kekal, begitu ya. Jadi Bapakku, aku ini sudah dihargai sebagai anak, aku manggil dia Bapa. Nah ini seperti unsur pujian. Saya kasih contoh. Tuhan Yesus saat berdoa di Taman Getsemani di dalam Matius 26 ayat yang ke-30, sesudah menyanyikan nyanyian pujian. Nah, Tuhan Yesus ternyata bersama dengan murid ini sebelumnya menyanyikan nyanyian pujian. Jadi saya katakan kalau kita berdoa boleh saja ada kalanya kita mau nyanyi dulu, mungkin dengan suara kita, mungkin di dalam hati, mungkin kita sambil mendengarkan musik lewat HP kita, lewat televisi, YouTube, mungkin kita memuji Tuhan. Nah, ada kata-kata pujian, nyanyi ini kan berarti memuji Tuhan, begitu ya. Lalu dikatakan teruskan, pergilah Tuhan Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Untuk apa? Untuk berdoa. Nah, sebelumnya Tuhan Yesus bersama dengan murid memberikan satu teladan, yaitu memuji-muji. Ada unsur pujian sebelum Tuhan Yesus dan para murid berdoa. Dan kita tahu bahwa pada saat pujian itu kita nyanyikan, kita keluarkan dari mulut kita dengan kesungguhan hati kita, pujian itu akan berdampak sesuatu yang dahsyat. Amin. Paulus dan Silas di dalam Kisah pasal 16 dicatat dalam ayat yang ke-25 dan 26 dikatakan pada saat dia di penjara, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. 26 akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Itu merupakan dampak dari pujian yang sungguh amat dahsyat, yang sungguh amat luar biasa. Saya pernah juga menyaksikan bahwa pada saat kita memuji Tuhan, orang yang kerasukan setan itu setannya bisa keluar. Benar Bapak Ibu? Saya juga sering menyaksikan dan saya juga pernah mengalami pada saat saya sakit kepala, pada saat badan saya tidak enak, saya datang ke gereja, saya cukup memuji menyembah Tuhan. Tiba-tiba pusing saya hilang, sakit saya sembuh. Itu kuasa dampak
dari setiap pujian yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Amin. Maka dari itu saya himbau, saya dorong, kalau saat kita memuji menyembah Tuhan, lakukan dengan segenap hati Bapak Ibu, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Kita aja kadang dengar lagu dunia kita bisa goyang-goyang, betul Bapak Ibu? Kita bisa semangat, timbul semangat dalam diri kita. Apalagi kalau kita pada saat memuji menyembah Tuhan, lebihlah Bapak Ibu, kita lebih lagi punya semangat. Mau menangis, titikan air mata. Seperti tadi saya, mulai dari awal saya dengar pujian, saya titikan air mata. Bukan saya sedih Bapak Ibu, bukan karena masalah saya banyak, bukan karena saya galau, tapi saya tersentuh oleh jamahan Tuhan. Nah, ini kita harus lakukan, karena ada satu dampak yang dahsyat, yang sangat besar dalam setiap pujian yang kita naikkan. Ya, ada dua makna Bapak Ibu yang terkandung di dalam pujian, di dalamnya Tuhan Yesus menyebut Bapa. Nah, ini merupakan satu pelajaran bahwa kita akan tahu di dalam doa Bapa kami ini, Allah itu sebagai pribadi yang tempatnya di surga, tahta, bertahta. Kalau presiden kita di istana negara, kalau mungkin gubernur kita di kantor gubernur, begitu. Jadi ada tempatnya, keberadaannya itu di mana? Di surga. Suatu tahta yang luar biasa. Ini mengacu kepada satu hal keilahian Allah, sebagai Allah yang bertahta, sebagai Allah yang berkuasa, sebagai Allah yang penuh kasih, yang layak memang dipuji, dipermuliakan, disembah dan disanjung. Amin. Itu Bapa kita. Nah, di dalam doa Bapa kami ini tersirat Bapak Ibu bahwa kita ini punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Di mana? Di surga. Tempatnya bukan di keleweran Bapak Ibu, bukan, tetapi tahtanya itu di surga. Nah, terus yang kedua adalah kita ini ada hubungan, kita ini sebagai anak. Tuhan Yesus mengungkapkan hubungan Allah dan manusia itu seperti Bapa dan anak, orang tua dan anak. Anak itu sudah layak, selayaknya kalau boleh datang kepada bapaknya sewaktu-waktu. Sesibuk-sibuknya orang, Bapak Ibu, kalau mau janjian aja sampai harus antri, mungkin seperti itu. Mungkin dokter yang terkenal itu kalau kita mau berobat melalui dokter itu terkadang harus antri, betul? Mungkin nggak bisa sewaktu-waktu, harus mungkin hari tertentu, jam tertentu. Saya lihat ada orang yang ahli siropedik yang biasanya dikotak dulu Ibu, punggungnya atau itu terkadang bisa sampai berbulan-bulan untuk bisa mendatangi orang ahli siropedik itu. Nah, seperti begitu. Nah, tetapi saya yakin kalau bapak atau ibu yang jago siropedik itu bertemu dengan anaknya, mungkin bisa sewaktu-waktu Bapak Ibu. Nah, itu begitu juga ini tersirat di dalam doa Bapa kami ini. Jadi kita tidak bisa menganggap masalahku ini belum selesai, sakitku belum sembuh, karena apa? Allah ini Allah yang sibuk, belum bisa jawab doaku. Itu pikiran yang salah. Di sini ditegaskan bahwa kita itu punya hubungan selayaknya orang tua dan anak, di mana anak ini bisa sewaktu-waktu datang kepada bapaknya, tentunya dengan sikap hormat dan ada satu hal keintiman, bukan sekadar cuma berbicara kalau minta saja. Maaf bicara, terkadang anak Tuhan, orang Kristen cuma butuhnya tahu. Maaf bicara Bapak Ibu, kalau dia punya kepentingan, keperluan, datang ke gereja, dia baru berdoa, baru berpuasa, mungkin seperti itu. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ya sudah, lupa. Perlu ke gereja, nanti aja, minggu depan aja. Aku sibuk, aku begini, aku begitu, aku takut tertular COVID nanti kalau di gereja. Alasannya banyak Bapak Ibu. Karena apa? Sudah tidak punya satu kerinduan, satu keintiman, hubungan yang intim dengan Bapaknya. Tuhan Yesus mau kita mempunyai hubungan yang akrab, punya hubungan yang intim dengan Allah Bapa.
Dilakukan dengan apa? Dengan memuji-muji Dia, dengan berkasih-kasihan, gitu ya. Bukan pada saat meminta saja. Bahasa anak mudanya bucin, buta cinta, gitu ya. Wah, nanti kalau sudah mojok begitu, udah kayaknya dunia milik berdua. Nah, sebenarnya ini Allah itu ingin kita itu seperti itu. Jadi mempunyai hubungan yang akrab, hubungan yang intim, gitu ya. Nah, Allah Bapa ini sebagai pribadi yang memang layak dipuji dan disembah. Tetapi saya katakan bukan karena kalau gitu Allah kita ini Allah yang gila hormat Pak ya, Allah yang gila pujian, bukan. Tapi Allah itu ingin mempunyai satu hubungan atau relasi yang intim dengan anak-anaknya, dengan Bapak Ibu bersama dengan saya. Kenapa? Karena Allah itu tidak mungkin bisa memuji dirinya sendiri atau menyembah dirinya sendiri, tidak bisa. Kalau dia harus memuji, harus menyembah, siapa objeknya? Tadi sudah saya katakan Allah itu di mana? Di surga, punya tahta, ya, punya punya tempat yang maha tinggi. Begitu. Siapa lagi yang mau dipuji? Siapa lagi yang mau disembah? Tidak ada. Nah, terus siapa yang harus menyembah Allah? Ya kita sebagai anak-anaknya. Dan disitu dibuktikan bahwa sewaktu-waktu kita bisa berjumpa dengan Allah, dengan Bapa kita. Ya, sesibuk-sibuknya Allah, dalam tanda kutip mungkin begitu, Dia akan jawab doa kita, Dia akan dengar kita, seruan kita, tangisan air mata kita, Dia akan tahu. Oke ya, itu yang pertama, P yang pertama. Yang kedua, R, Bapak Ibu. R ini P-R-A-Y. R yang kedua, repent atau pertobatan. Tadi saya katakan, setelah kita memuji Tuhan, alangkah baiknya kita mulai introspeksi diri. Ini penting ternyata di dalam doa setiap kita. Nanti saya jabarkan. Kalau kita tidak mengampuni itu bagaimana begitu. Terus kenapa kok kita ini harus melakukan pertobatan? Ini semua ada unsur sambung menyambungnya. Dikatakan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini sikap pertobatan Bapak Ibu. Ya, kata-kata di dalam doa Bapa kami. Manusia saya katakan tidak akan pernah bisa terlepas dari kesalahan, terlepas dari dosa. Oleh sebab itu dikatakan ayat 12 tadi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mungkin lewat kata-kata, lewat pikiran saja, mungkin kita tidak mengatakan, orang lain tidak tahu, begitu ya, tapi lewat di dalam hati kita, ini Bapak Ibu tahu terlebih Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus selalu ingat pada saat kita berdoa secara pribadi khususnya, kita harus melakukan yang namanya pertobatan. Kenapa? Allah itu adalah kudus adanya. Ayat yang ke-9 dikatakan tadi, dikuduskanlah namamu. Kenapa? Karena Allah itu memang kudus. Kalau saya bandingkan di dalam Yosua pasal yang ke-24, Bapak Ibu catat aja, Yosua 24 ayat yang ke-19 dikatakan sebab dialah Allah yang kudus. Yosua mengatakan dia mempercayai, dia yakin, dia percaya, dia memiliki Allah yang bagaimana? Allah yang kudus. Wahyu 15 ayat yang keempat dikatakan, Yohanes mengatakan sebab engkau saja yang kudus, dikatakan. Tidak ada lagi sosok yang kita sembah ini yang kudus selain Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu kita ini yang seringkali mungkin berdosa, kita harus melakukan yang namanya pertobatan. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Allah kita yang kudus kalau kita belum terlalu kudus atau belum kudus. Imamat pasal 11 ayat yang ke-44 Bapak Ibu. Imamat 11 ayat yang ke-44 dikatakan, haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Allah berfirman seperti itu. Jadi kita ini harus menguduskan diri dengan cara apa? Yang pertama memang harus percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sehari-hari kita mungkin kita masih bisa selip kata-kata, mungkin gitu. Masih bisa selip mata kita. Kita masih bisa selip perbuatan kita.
dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita harus berusaha untuk menguduskan diri, dan kita ini harus kudus sebab Allah itu kudus. Imamat 11 ayat 44. Ibrani 12 ayat yang ke-14 dikatakan kita suruh ngejar yang namanya kekudusan. Sebab dikatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Kita tidak bisa, doa kita mudah untuk dijawab kalau kita ini masih hidup di dalam dosa, Bapak Ibu. Allah ingin kita sujud di hadapannya itu dengan berhiaskan kekudusan. Ya, Daud mengatakan di dalam Mazmur pasal berapa? 29. Dikatakan kita ini harus sujud di hadapan Tuhan, maksudnya memuji, menyembah, berdoa, memohon sama Tuhan, itu harus berhiaskan kekudusan. Nah, bagaimana supaya kita bisa berhiaskan kekudusan? Ya harus melakukan pertobatan, mengaku dosa kita, kita sesali, dan kita terus berupaya untuk tidak melakukan hal itu lagi. Itu yang namanya mengejar yang namanya kekudusan. Nah, pertobatan atau mengakui kesalahan, saya yakin Allah itu Allah yang baik, Allah yang maha pengampun. Dikatakan kita akan diampuni sehingga doa kita akan didengar. Ini ayatnya banyak Bapak Ibu, salah satunya aja 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Nah, janji Tuhan itu pasti, kalau doa pasti ingin dijawab loh setiap kita itu. Kita percaya, waduh, janji Tuhan itu luar biasa, janji Tuhan itu pasti, doaku juga pasti akan didengar Tuhan. Siapa yang mau doanya didengar oleh Tuhan? Oh, amin semua. Saya pun juga demikian Bapak Ibu. Nah, ini seperti vitamin, begitu ya. Kalau sekarang kalau musimnya COVID begini, apalagi ini di Indonesia, Singapura, saya lihat beberapa negara di Cina juga grafiknya mulai naik. Nah, kita dituntut untuk menjaga imun kita kembali. Nah, gitu ya, karena tidak ada yang terus menangkal. Oh, kalau minum obat tertentu aku bisa kebal dari virus COVID, atau kalau aku sudah di booster 20 kali mungkin aku sudah kebal dari COVID. Saya rasa tidak bisa. Yang bisa cuma imun kita, kekuatan tubuh kita. Nah, ini seperti vitamin gitu ya, seperti imun kekudusan ini, mengejar kekudusan tadi. Itu sangat penting bagi setiap kita. Oke ya, itu yang ini yang tadi itu. Nah, sekarang kita lihat ada hubungannya ternyata. Ya, pengampunan secara pribadi ini sangat berhubungan dengan sikap kita mengampuni orang lain ternyata. Jadi kita harus belajar berusaha untuk mengampuni orang yang bersalah kepada setiap kita. Dikatakan ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus menitik beratkan pengampunan terhadap sesama itu dengan penegasan, Bapak Ibu. Jadi bukan cuma himbauan, bukan, tapi dengan tegas, dengan penegasan secara khusus, gitu ya, ayat 14 ini. Dan jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi artinya kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang, kira-kira Bapak di surga ini mau mengampuni kita apa enggak? Bapak Ibu jawab di dalam hati. Ya, ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini bukan saya yang ngomong Bapak Ibu. Ini Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya berdoa, termasuk setiap kita. Ternyata kita harus berjuang ya Bapak Ibu untuk mengampuni orang lain. Mungkin itu orang sudah menyakiti hati kita, sudah merusak hidup kita, mungkin seperti itu. Kita harus berjuang untuk mengampuni kesalahan mereka. Nah, jadi tidak akan diampuni bila kita tidak mau mengampuni. Ini penegasan yang tegas, penegasan yang khusus yang diajarkan Tuhan pada setiap kita. Jadi pertobatan secara pribadi itu sangat berhubungan erat dengan mengampuni sesama. Oke, yang ketiga, aks ini artinya permohonan. Nah, ini mungkin saya tidak perlu jabarkan lama karena Bapak Ibu pasti ahli, begitu ya. Dikatakan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini
merupakan satu permintaan, satu permohonan. Cuman saya ingin Bapak Ibu compare, bandingkan gitu ya dengan versinya Lukas. Ini kan tadi Markus. Di dalam versinya Lukas, di dalam Lukas pasal 11 ayat yang ketiga memakai ungkapan setiap hari. Jadi kalau di Matius 6 itu kan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lukas, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Nah ini saya bisa simpulkan, artinya kalau kita berdoa itu harus tekun. Jadi ada polanya Bapak Ibu. Doa kita itu harus ada pola. Misalnya kita bangun tidur, kita sebelum makan. Jadi tapi bukan kita jadikan kayak obat gitu ya Bapak Ibu ya. Kayak satu hal yang bagaimana, tapi ini merupakan juga ada dorongan kita itu bergantung sama Tuhan. Ada dorongan kita ini memang butuh sama Tuhan. Jadi harus dilakukan dengan tekun. Tekunnya bagaimana? Setiap orang beda-beda. Mungkin orang yang sibuk, mungkin doanya cuma pagi sama malam sebelum tidur. Saya tidak mau menghakimi Bapak Ibu, oh doanya kurang. Tidak bisa begitu. Ada orang yang memang dikarunia Tuhan bisa berdoa 2 jam, bisa berdoa 3 jam, bisa berdoa seharian. Nah, bicara kalau saya tidak kuat. Saya tidak mau menghakimi tentang lamanya doa itu menjamin orang itu semakin dekat sama Tuhan atau semakin kudus dengan Tuhan. Tidak ada satu ayat pun yang menekankan hal itu. Tetapi yang jelas yang ditekankan adalah kesungguhan hati kita, amin. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, mungkin tidak lama karena kita tidak punya waktu untuk itu. Mungkin kita tidak terbiasa. Mungkin karena kesibukan kita, karena ya hal-hal yang lain. Menurut saya tidak masalah, asal kita sungguh-sungguh. Tapi kalau mungkin kita dikarunia untuk aku ini bisa lah berdoa 2 jam dan ngantuk. Aku tidak kehabisan kata-kata Pak, seperti orang khotbah yang bisa khotbah 2 jam. Aku dikarunia itu, ya monggo, tidak ada salahnya. Itu hal yang baik daripada Bapak Ibu berpikiran atau berkata-kata yang jelek, merasani orang, mungkin membuat orang itu jatuh. Daripada seperti itu mending berdoa, memuji menyembah Tuhan, bermazmur sama Tuhan. Mau lama lebih baik gitu. Nah ya, Bapak Ibu, saya katakan meminta kebutuhan kepada Allah, saya yakin akan dijamin, pasti kita akan menerima kalau permohonan kita itu benar. Nah maksudnya begini, nah ini beda dengan keinginan yang akan memuaskan hati kita, keinginan atau keinginan mata kita, mungkin daging. Nah kalau kita mungkin ditanya, Bapak Ibu saat ini gitu ya, kalau ini Tuhan ada terus tanya sama Bapak Ibu secara pribadi begitu, butuh apa kamu? Kamu mau minta apa dalam doamu? Nah begitu ya. Nah kalau menurut saya Bapak Ibu, kalau itu hanya sekedar untuk memuaskan mata, hati kita, daging kita, saya ragu kalau Tuhan itu menjawab. Kenapa? Karena itu ternyata menurut saya itu bukan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Coba kalau suami sama istri terus mintanya keinginan mata, keinginan hawa nafsu, istriku sudah tua Pak, umurnya sudah 60 Pak. Kalau aku boleh minta cari istri yang baru Pak, umur 30 gitu. Nah menurut saya Bapak Ibu, hal itu bukan jadi kebaikan di dalam keluarga atau rumah tangga itu. Nah kalau kita nih tahu gitu ya, Tuhan ini tahu kalau saya ini, saya kasih contoh saya aja, saya ini punya uang banyak, wah saya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu saya. Saya kan hidup saya foya-foya begitu ya. Saya akan tidak karu-karuan, saya akan beli macam-macam, mungkin saya akan beli narkoba dan lain sebagainya. Tuhan kan yang tahu. Mungkin saya saat ini, saat saya tidak punya uang pun tidak mungkin Tuhan. Tidak. Uangnya nanti tak tabung buat anak cucuku. Tapi kan masa depan kita itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan, Bapak Ibu. Dia tahu. Nah, terus kalau seperti itu dijawab, yang cilaka Bapak Ibu itu diri kita, bukan Tuhan. Nah, oleh sebab itu
sebaiknya kita kalau minta itu minta benar-benar yang kebutuhan kita. Tuhan, aku tidak kuat lagi, aku minta kekuatan dari Engkau. Ya, ternyata Tuhan cuma kasih kekuatan sedikit, terus kita kecewa sama Tuhan. Salah Bapak Ibu, mungkin dikasih sedikit karena Tuhan tahu kekuatan kita tuh segini. Ingat loh, Tuhan itu Tuhan yang Maha tahu. Saya kasih contoh Bapak Ibu, doa-doa yang dijawab di dalam Alkitab. Yang pertama Hana, ya, dia butuh anak. Ini merupakan, saya rasa ini merupakan kebutuhan bagi seorang Hana. Saya katakan, saya tidak tahu, mungkin ada pasangan yang kayaknya aku butuh anak, tapi tidak dikasih sama Tuhan. Ya karena Tuhan tahu, sekali lagi, masa depan dari keluarga ini. Oh mungkin kalau dikasih anak itu begini, begitu, menimbulkan hal yang tidak baik, mungkin bisa begitu. Oh anaknya mungkin tidak sehat dan lain sebagainya, bisa saja. Tapi untuk Hana, dia butuh anak dan Tuhan tahu ini memang kebutuhannya Hana. Jadi dia diberi. Yang kedua, Yefta. Dia berdoa untuk mengalahkan musuh, untuk mengalahkan bangsa Amon. Begitu. Nanti yang lain, aku udah berdoa, tapi tetap kalah. Nah, karena Tuhan tahu masa depannya, tahu hari depannya. Tapi khusus untuk Yefta, ini merupakan suatu permintaan yang dalam klasifikasi butuh, kebutuhan. Begitu, ya. Yang ketiga Salomo, nah, minta hikmat, begitu. Untuk apa? Untuk memimpin sebuah bangsa. Dan memang Tuhan sudah proyeksikan, Tuhan sudah punya keinginan begitu. Memang untuk Salomo dapat memimpin. Nah, terus Salomo butuh hikmat, benar juga. Mungkin seperti itulah bahasa sehari-harinya. Sehingga akhirnya Salomo betul-betul dikasih hikmat untuk dapat memimpin. Bartimius, nah ini supaya dapat melihat, ini merupakan kebutuhan secara khusus untuk Bartimius. Maksud saya ngomong secara khusus untuk Bartimius itu maksudnya begini Bapak Ibu. Kadang ada orang, aku nih kan juga butuh, aku ini juga seperti Bartimius, aku ini buta misalnya. Kenapa kok Tuhan tidak jawab? Terus kecewa. Nah itu loh, maksud saya itu saya menggarisbawahi tentang hal itu. Untuk Bartimius itu merupakan satu kebutuhan. Nah kalau terus Bapak Ibu tanya, terus kebutuhan saya apa Pak? Yang tahu Bapak Ibu sendiri. Oleh sebab itu kebutuhan kita juga kadang kita merasa ini merupakan kebutuhan, bukan keinginan hatiku, tapi ternyata kalau tidak dijawab, berarti kan salah Pak. Nah kalau seperti itu saya seringkali kalau saya doa kan saya minta sama Tuhan begitu, pekakan telingaku Tuhan, gitu, celikkan pandangan secara rohani ini loh. Itu aku supaya punya kerinduan supaya semakin peka. Semakin saya peka, semakin saya tahu kebutuhan saya. Amin. Bapak Ibu juga begitu. Semakin Bapak Ibu peka dengan suara Tuhan, Bapak Ibu tidak salah. Tapi kalau sedikit-sedikit ini suara Tuhan, kalau Bapak Ibu tidak peka, hati-hati loh. Belum tentu itu mungkin suara hati kita. Ya, oke. Tuhan Yesus jadi ajarkan kebutuhan doa agar tidak kita ini dibawa ke dalam pencobaan, tetapi malah dilepaskan daripada yang jahat. Siapa yang jahat? Iblis. Begitu ya. Tapi kan saya sudah katakan, mungkin keinginan mata saya, keinginan hati saya seperti ini. Oleh sebab itu kita juga berdoa di dalam doa kita itu supaya ada satu penyerahan, gitu ya. Jangan bawa aku dalam pencobaan Tuhan, gitu ya. Lepaskan aku dari yang jahat. Karena kalau nanti aku salah berdoa, salah minta, aku nanti jatuh di dalam pencobaan. Kalau sudah jatuh yang rugi siapa? Yang rugi ya kita sendiri. Oke ya, ini jamnya jalan terus. Yang keempat, yang terakhir, yield ini penyerahan. Ada satu frase atau satu kata di dalam ayat yang ke-13 bagian B. Dikatakan karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkaulah empunya, engkaulah yang punya, Bapa itu yang punya. Bapa itu yang punya surga, Allah itu yang punya kerajaan yang kekal. Nah, ini merupakan satu
penyerahan. Kita mengakui kalau yang kita mintai pertobatan, yang kita puji itu siapa? Dia itu yang mempunyai segala-galanya. Dia yang mempunyai kerajaan, yang mempunyai kuasa, yang mempunyai kemuliaan sampai kekal, sampai selama-lamanya. Nah, harus ditutup dengan kata-kata itu, meskipun tidak letter Bapak Ibu, tapi kita tuh dalam hati kita, dalam kata-kata kita, kalau kita berdoa, itu kita percaya, berserah siapa Allah kita. Oh, Allahku itu Allah yang dahsyat, Allah yang punya segala-galanya, Allah Sang Pencipta. Artinya kita berserah dengan setiap permohonan kita. Bukan sekadar cuma kita tuh mengagungkan Tuhan, tetapi harus lebih dalam lagi, sifatnya berserah diri secara totalitas kepada Allah yang berkuasa, Allah yang kekal. Bukan cuma muji-muji gitu loh Bapak Ibu. Terkadang kita kalau sama orang tuh, sama pejabat, orang iya Bapak ini luar biasa apa ini. Tapi dalam hati kecil mungkin kita kok menungsoni. Saya kasih contoh yang gampang gitu loh Bapak Ibu. Nah, kita ini bukan cuma ngaku Allah ini dahsyat Pak, luar biasa Pak. Tapi terkadang kita itu meragukan, bener tak dahsyat, bener tak agung. Loh, masalahku juga tetap sama. Nah, betul-betul kita harus berserah. Iya, aku percaya. Meskipun belum dijawab doaku, tidak apa-apa. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Kalau Tuhan sudah tolong orang itu, Tuhan sudah tolong aku beberapa waktu yang lalu, pasti Tuhan juga tolong. Jadi ada unsur penyerahan. Percaya bahwa Allah itu sanggup menolong kita. Minta dengan iman, tetapi juga berserah. Saya katakan dengan waktunya Tuhan, dengan keadaan jawabannya. Ini kita harus siap Bapak Ibu. Jadi jangan memaksakan kehendak, tapi juga harus beriman. Aku percaya Tuhan sembuhkan aku, tapi aku berserah. Ada sisi satunya lagi, aku tapi berserah. Nah, memang Tuhan tidak sembuh, tidak apa-apa. Pasti Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupku. Nah, seperti itu. Ada unsur imannya, ada unsur berserahnya. Karena kita tahu bahwa Allah itu pasti berikan yang terbaik bagi setiap kita. Ya, itu berserah. Jadi biasanya kita berdoa kan ada kata-kata amin gitu ya. Amin ini kata yang mempertegas penyerahan diri kita secara total. Asal kata amin itu A-M-E-N itu amin, itu artinya kuat, teguh. Jadi doa kita ditutup dengan kata amin, itu diteguhkan, begitu ya, dikuatkan, begitu. Berserah secara total, secara teguh sama Tuhan. Sebelumnya pujian dulu, pertobatan dulu, gitu ya. Terus baru memohon, gitu. Setelah itu amin, artinya kita berserah, kita balikkan lagi sama Tuhan, gitu ya. Kita punya satu kata-kata kita ini kuat, teguh, berserah sama Tuhan. Jadi hubungan antara amin dan iman, Bapak Ibu, ini punya hubungan yang selalu berkaitan. Seperti mata koin. Bapak Ibu balik begini, Bapak Ibu balik begitu. Kalau ditanya ini apa? Koin. Uang recehan kita ini, uang koin kita. Tapi masing-masing ini punya nilai yang sama. Jadi artinya ini punya hubungan yang berkaitan seperti koin tadi, yaitu kita di satu sisi kita harus punya sikap percaya, di satu sisi kita harus punya sikap berserah sepenuhnya kepada Allah dan kehendaknya dan waktunya, kalau boleh saya tambah. Karena kehendak waktu Tuhan itu yang sempurna. Ya, doa untuk mendapatkan sesuatu. Nah, tapi juga percaya bahwa mungkin saja kita disuruh menunggu sama Tuhan. Bahkan mungkin kita ditolak doa kita, bukan tidak didengar oleh Ibu. Tapi mungkin saja ditolak. Untuk apa? Yang pasti untuk demi kebaikan kita. Jadi kita pada pagi ini kita sudah belajar Bapak Ibu bersama tentang satu eksposisi, maksudnya satu pemaparan, bahasa teologinya itu eksposisi gitu ya. Nah, tentang doa Bapa Kami. Ini kalau mau diperpanjang, panjang Bapak Ibu. Soalnya saya belajar 6 bulan itu saya simpulkan.
tentang doa Bapa Kami ini yang poin-poin saja. Nah, ini mengandung 4 unsur yang utama ya. Sekali lagi saya katakan pray tadi. Ingat Bapak Ibu, yang pertama P-nya praise, artinya pujian. Jadi setiap doa kita puji sama Tuhan. Kita muji, oh Kau Bapakku yang baik, Kau Allah yang sempurna. Ada unsur seperti itunya. Dan sebaiknya itu bukan cuma kata-kata saja, tapi betul-betul kita ada pengakuan dari dasar hati kita yang terdalam. Ada unsur pujiannya. Setelah itu jangan lupa kita flashback. Kita ingat, aku ini sudah melakukan apa ya yang membuat Tuhan mungkin jengkel ya, membuat Tuhan ini dikecewakan apa ya kira-kira. Nah, terus kita mulai mengaku. Jangan lupa, ini ada unsur kaitannya dengan kalau kita ini mungkin mengaku sama Tuhan, tapi kita tidak mau mengakuni orang lain. Ternyata itu juga punya penegasan khusus, begitu ya. Tuhan Yesus punya perintah secara khusus bahwa kita ini sebelum kita minta ampun sama Tuhan, ampuni dulu sesamamu. Berat, berusaha. Kejar yang namanya kekudusan, karena Allah itu kudus dikatakan. Dan yang ketiga baru punya permohonan, tentunya dengan iman. Doa kita kan harus dengan iman, dengan percaya, tapi jangan lupa harus yield, artinya berserah bahwa waktu kehendak Tuhan itu yang paling sempurna. Amin. Tunduk kepala Bapak Ibu, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Roh Kudus-Mu saat ini bekerja, memberikan pengertian yang lebih dalam lagi, mengingatkan setiap kali kami berdoa kepada Engkau. Kau sudah ajarkan doa yang sempurna, doa yang indah bagi setiap kami. Terima kasih meteraikan Tuhan setiap firman Tuhan di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengampukan kami setiap kali kami berdoa dengan baik, dengan sempurna, dengan mengetahui benar-benar kebutuhan kami. Pekakan suara kami, telinga kami, pertajam penglihatan rohani kami, supaya kami tidak salah di dalam berdoa. Terima kasih Bu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami, Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi setiap mereka, sehingga setiap mereka boleh setiap waktu untuk dapat memimpin setiap kami untuk lebih hari, lebih mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami percaya setiap kami ada siang hari ini sudah Tuhan berkati. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Ya, terima kasih kepada Pak Riki yang sudah melayani. Di waktu yang akan datang akan diselenggarakan baptisan. Jadi karena itu bagi Bapak, Ibu ataupun saudara-saudari yang rindu untuk dibaptis bisa segera informasikan kepada kami, ya. Jadi kami bisa tahu siapa-siapa saja yang rindu untuk dibaptis. Nah, memang tidak ditentukan berapa usianya, tapi paling tidak sudah memiliki pemahaman, memiliki pengertian tentang kebenaran firman, sehingga baptisan yang diikuti bukan hanya sekedar paksaan atau dorongan dari orang lain, tapi kesadaran pribadi. Karena memang baptisan air ini sebenarnya hanya satu kali dan berlaku seumur hidup. Ya, jadi karena itu sangat disayangkan kalau seorang umat Tuhan mengikuti baptisan tanpa kerinduan secara pribadi, lalu setelah dibaptis beberapa waktu ke depan minta dibaptis ulang. Wah, sangat disayangkan. Ya, karena sesungguhnya baptisan tidaklah demikian. Ya, jadi karena itu bagi kalau ada adik-adik remaja yang akan mengikuti baptisan di waktu yang akan datang, dihimbau para orang tua juga mengikuti pengarahan. Ya, orang tuanya juga ikut pengarahan bersama dengan anak remaja yang akan ikut baptisan, supaya orang tuanya bisa memberikan review, ya, mereview penjelasan atau pengarahan perihal tentang baptisan itu kepada anak-anak remajanya. Ya, sehingga ketika mereka mengikuti baptisan, mereka mengikuti dengan kesungguhan, dengan pengertian yang benar. Ya, oke. Saya kira tidak ada hubungan yang lain. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
Silakan pelangi kembali maju ke depan. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kebenaran selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi bersama kita katakan Kau Juru Selamat, Yesus Engkau Juru Selamatku, amin. Dalam janji-Mu kami percaya selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari yang setuju, yang percaya, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya kami tidak khawatir, kami tidak takut menghadapi dan menjalani kehidupan ini meskipun ada berbagai macam tantangan. Tetapi kami percaya kesetiaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami, penyertaan Tuhan yang sempurna yang selalu ada dalam hidup kami, itu membuat kami boleh tetap kuat, tetap teguh, tetap percaya, bahkan berserah penuh kepada Tuhan. Karena pasti Engkau akan mengerjakan perkara-perkara yang indah. Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Dan ujungnya akhirnya kami pasti akan jadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Surgawi. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak ini yang sudah menjadi salur berkat, menyampaikan pesan kebenaran firman pagi ini. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu dan memakai hamba-Mu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Akan semua yang sudah melayani, persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat GBI Rahel. Tuhan, Engkau berkati umat-umat-Mu jemaat GBI Rahel, diberkati di dalam iman rohani, diberkati di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, diberkati di dalam usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, kesehatan juga diberkati, bahkan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Tuhan sediakan buat setiap umat-umat Tuhan yang senantiasa percaya dan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa jika ada jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, lewat tempat ini kami satukan hati dan iman kami. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan yang ajaib menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sedang menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan, dengan iman yang teguh kami tetap menanti-nantikan Tuhan. Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya, karena Engkau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, bahkan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Akan tetangga lingkungan kita gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian.
Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Demikian juga kami serahkan rencana pelaksanaan baptisan air. Tuhan, biarlah Engkau gerakkan hati umat-Mu yang belum dibaptis untuk mereka ambil bagian dalam baptisan air demi untuk menggenapi seluruh kehendak Tuhan. Dan kami boleh mengikutinya bukan karena paksaan, tetapi kesadaran karena kerinduan pribadi kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati dari Yesus.